Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Teman-teman, gimana kabar kalian? Besok udah mau malam tahun baru loh. Habis itu ganti tahun 2025. Ada rencana apa nih untuk merayakan malam tahun baru? Kumpul keluarga, kumpul teman, makan malam bareng orang-orang tercinta, atau ada yang masih sibuk bekerja. Ya, apapun itu, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, sesuai dengan tema menjelang malam tahun baru, hari ini video saya juga akan cerita tentang malam tahun baru pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Seperti apa sih ceritanya? Yuk, kita ikutin terus ya. Di masa lampau, orang-orang Belanda maupun keturunannya yang berada di Nusantara itu tetap berusaha untuk merayakan yang namanya Tahun Baru. Pada saat itu, mereka biasanya mengadakan pesta-pesta, hura-hura. Pesta itu bisa diadakan entah di rumah ataupun kalau yang orang-orang Belanda kaya itu bisa mengadakan di klub-klub maupun di hotel-hotel elit. Jadi pesta mereka itu pasti ada yang namanya dansa maupun minum-minuman beralkohol. Karena kalau di luar itu kan di negara mereka kan pada saat malam tahun baru itu kan winter ya, dingin. Jadi mereka minum minuman beralkohol biasanya karena untuk menghangatkan tubuh dari dalam. Nah, sebenarnya kalau di negara tropis kayak di Nusantara ini kan nggak perlu ya, tapi itu karena udah menjadi bagian dari budaya mereka, maka mereka tetap melakukan semua itu, minum-minuman beralkohol, bahkan sampai mabuk-mabukan. Nah, terus kalau di pada saat malam tahun baru itu, rumah-rumah itu mereka buka pintunya lebar-lebar pada malamnya. Itu mungkin mirip seperti malam tahun baru Imlek ya. Pas jam 12 itu pintu dibuka lebar-lebar, lampu dinyala-nyalain semua. Itu katanya untuk mengundang rejeki. Tapi kalau malam tahun baru Masehi, orang-orang Belanda itu buka pintu rumah mereka ya karena mereka kan pesta-pesta. Dan pada saat itu biasanya ada tukang ngamen keliling gitu, tanjidor keliling yang mendatangi satu rumah ke rumah yang lain. Jadi mereka datang ditangkap di situ gitu, di rumah-rumah orang Belanda itu. Nah, menjelang pergantian tahun ke tahun 1722, Peter Aberfeldt, seorang keturunan Jerman Jawa, itu dia justru merencanakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan rekan-rekannya yang berkebangsaan Eropa. Peter justru merencanakan pemberontakan di malam tahun baru. Jadi ia berencana melakukan makar dengan membunuh orang-orang Belanda beserta seluruh keluarganya yang berada di Batavia. Pemberontakan ini tidak dilakukan Peter seorang diri. Ia dibantu oleh beberapa pengikutnya, salah satunya adalah Pangeran Mataram dan beberapa orang ningrat dari Kesultanan Islam Banten. Peter dan pasukannya memilih menghabisi orang-orang Belanda dan keluarga mereka masing-masing itu pada malam pergantian tahun karena dia sudah tahu kebiasaan orang-orang Eropa itu di malam tahun baru itu pasti mereka berpesta pora semalam suntuk, berdansa dan mabuk-mabukan. Jadi dia berusaha memanfaatkan situasi tersebut gitu untuk membantai mereka secara keseluruhan. Rencana pemberontakan ini kalau berhasil tentu aja akan menggegerkan seluruh Hindia Belanda mungkin gitu ya. Kalau Batavia udah jelas pasti geger. Tapi sayangnya beberapa hari menjelang malam tahun baru, rencana tersebut didengar oleh pemerintah yang berkuasa pada saat itu sehingga akhirnya digagalkan. Peter dan para pengikutnya termasuk Raden Kartadi dari Mataram tentu saja langsung dihukum oleh pemerintah kolonial. Mereka dihukumnya dengan cara
diikat dengan tali kaki tangannya masing-masing, lalu kaki tangan kanan kiri itu ditarik oleh 4 ekor kuda yang bergerak ke arah yang berlawanan, sehingga mereka selain juga kehilangan nyawa, terjadi pecah kulit kan di situ. Nah, itulah yang menjadi awal mula nama Kampung Pecah Kulit yang ada di Jakarta. Jadi peristiwa itu terjadi di sekitar Jakarta Kota gitu. Jadi rumah kediaman Peter pada saat itu juga, kalau dari stasiun Beos sekarang, stasiun Jakarta Kota itu belok kiri arah Pangeran Jayakarta, lalu di situ ada gedung showroom Astra ya kalau nggak salah. Nah, itu bekas kediaman Peter yang melakukan pemberontakan ini. Nah, setelah mendapatkan hukuman itu, di belakang kediaman Peter, tempat Peter dan para pengikutnya merencanakan makar, kemudian sama Belanda dikasih semacam tulisan yang menyatakan bahwa mereka itu adalah pemberontak gitu. Jadi pemerintah Belanda itu serdadunya memasang patung dengan gambar tengkorak, lalu di bawahnya ada tulisan, bila ada yang hendak melakukan pemberontakan lagi akan dihukum dengan cara yang sama. Sayangnya patung itu dihancurkan pada masa pendudukan Jepang, dan tiruannya katanya sih terdapat di Museum Sejarah Jakarta. Kalau yang saya dengar, saya baca dari berbagai sumber, pesta malam tahun baru yang paling meriah karena diadakan sampai semalam suntuk itu terjadi pada masa Gubernur Ali Sadikin. Jadi Gubernur Ali Sadikin itu memimpin kalau nggak salah dari tahun 1966 sampai 1977 itu. Jadi pada saat itu yang muda-mudi seperti zaman pendahulunya itu merayakan dengan cara mengadakan pesta dansa dan sebagainya. Kalau sekarang sih jauh lebih meriah lagi ya. Tahun lalu aja kan kalau di Jakarta pesta kembang api ya, pusatnya di Tamrin Sudirman. Kalau tahun ini nggak tahu, tapi mungkin sama aja sih, sama-sama meriahnya juga gitu. Nah, anyway, let's say goodbye to 2024 and say welcome to 2025. Selamat tahun baru 2025. Semoga segala doa, segala usaha, semuanya diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam.